Halo teman-teman semua. Ini agen LPG lagi berontak teman-teman ya seluruh Indonesia ya teman-teman. Akhirnya beberapa teman menghubungi saya. eh, Kemarin ada Pak Henry dan teman-teman juga. Sekarang kita akan bertemu langsung ya dengan seorang advokat, seorang pengacara di dunia pajak maupun hukum ya. Kita langsung bertemu dengan Bapak Herbert Aritonang atau Bapak ST Herbert Aritonang SHS SOS. Halo Pak Herbert, apa kabar Pak? Ya, terima kasih Pak Awan. Kabar baik. Salam kenal juga buat para pemirsa di rumah. Oke, thank you Pak Herbert yang Silakan, sudah Pak. bersedia hadir Pak bersama kita ya. Jadi Pak Herbert teman-teman adalah salah satu pengacara di dunia pajak dan hukum yang juga membantu ikut serta membantu teman-teman di dunia agen LPG ya. Yang sekarang Ya, nih kayaknya lagi brutal-brutalnya nih ya. Segitu brutalnya kah perbuatan KPP terhadap agen-agen LPG ini? Nah, boleh dong Pak, kita mau sharing deh Pak, minta sharingnya dari Pak Herbert. Bagaimana ceritanya Pak? Bapak mungkin ada pengalaman apa gitu di lapangan? ya. Saat ini saya masih di luar kota, jadi untuk memenuhi informasi yang lebih lengkap, itu berkas ada di Jakarta ya. Namun akan saya coba jelaskan secara rinci masalah soal pungutan PPN yang dituntut oleh pihak KPP gitu ya. Ini awal mula saya mendampingi agen itu tahun 2020. Itu agen berdomisili di Makassar, lebih spesifiknya Goa ya. Jadi agen ini saya sebut aja namanya PT Samajaya Mandiri yang meminta bantuan saya untuk pendampingan mengajukan banding ke pengadilan pajak. Nah, inilah awal mula saya pertama kali untuk mendampingi agen untuk masuk ke wilayah pengadilan pajak. Ya. Nah, setelah berlangsungnya persidangan yang cukup panjang, akhirnya puji Tuhan agen dimenangkan dari putusan pengadilan tersebut. Dari isi putusan tersebut dinyatakan memang pungutan PPN tidak ada dasar hukumnya. Nah, setelah menang, beberapa agen akhirnya melakukan tindakan yang sama. Nah, saya coba mendampingi lagi agen-agen lainnya, termasuk agen yang kemarin disebutkan oleh pihak Henry ya, Mas Andra Buana. Nah, kayaknya sama-sama dengan beliau ya. Entah kenapa ketika saya melakukan pendampingan dengan materi dan bukti yang sama, tanpa ada hal yang berbeda, kasusnya sama, perkara yang sama, namun dikalahkan oleh pihak pengadilan pajak. Berarti beda Jadi, majelis. ya majelis pengadilan pajak ya. Hmm. Intinya apa dasar mereka dianggap dasarnya undang-undang PPN. Nah ini ngaco ini. Jadi sebuah barang khusus, barang subsidi, memang dianggap pemberlakuannya pakai pemberlakuan peraturan umum. Saya nggak ngerti lagi nih sampai hakim mengeluarkan putusan yang sangat keliru dan fatal ya. Ya akhirnya pihak terbanding termenangkan. Nah untungnya Pak Heri melanjutkan ke PK. Ya puji Tuhan, saya ucapkan terima kasih sama Pak Henry juga bahwa hasilnya memuaskan. Nah ini sangat blunder ini ketika Mahkamah Agung memberikan putusan tersebut, artinya tindakan yang dilakukan oleh pihak AR pemeriksa, baik dari pihak KPP maupun Kanwil, menyatakan bahwa tindakan mereka itu telah menunjukkan tindakan yang sangat keliru dan itu menurut versi saya itu masuk unsur pungli karena tidak ada dasar hukumnya Pak seperti itu. Nah, kenapa saya bilang pungli? Karena uh, setelah uh, materi dan bukti-bukti yang saya sudah sampaikan ke para pihak pemeriksa AR itu mereka benar-benar tidak bisa membantah, tidak bisa menjawab apa yang saya lontarkan maupun apa yang saya tanya. Semua pimpinan KPP Kanwil pun terdiam semua. Bayangkan saya harus keliling
wilayah tertentu, membantu agen-agen sebelum putusan Mahkamah Agung keluar. Sampai saat ini pun saya masih harus mendampingi agen di wilayah Sulawesi Selatan ya. Dan selama saya bisa buktikan bahwa tidak ada pembelaan ataupun bantahan dari pihak AR maupun uh, pemeriksa gitu. Jadi saya coba pertegas lagi, pajak yang mereka pungut itu untuk wilayah selisih atau harga jual. Mereka bilang selisih. Nah, ini kena jebakan mereka. Jadi harga jual eceran yang ditentukan oleh pemerintah maupun harga tambahan yang ditentukan oleh peraturan gubernur terjadi selisih. Nah, mereka terkecoh kenapa? Karena selisih itu tidak dikenal di DPP atau daftar pengenaan pajak ya. DPP hanya mengenal nilai jual. Nah, itu sangat tegas itu di pasal 8A. Jadi kalau mau dipaksakan selisih itu di PPN kan harus ada peraturan lainnya, yaitu PMK. Nah, ketika terbit PMK itu membuktikan bahwa sebelum PMK terbit tidak ada dasar hukum. Nah, ini yang saya anggap tindakan KPP terlalu memaksakan kehendak bahwa di nilai selisih tersebut ada pajaknya. Nah, dari satu poin yang saya sampaikan itu aja sudah menegaskan bahwa memang tidak ada PPN-nya. Dan itu mereka bisa jawab tuh, Pak. Sampai pakar-pakar pajak di Kanwil KPP pun satu pertanyaan itu dia nggak bisa jawab. Itu satu kelemahan mereka. Terus kedua, akibat arogansi pungutan oleh pihak KPP itu yang dipaksakan sehingga AR jadi korban, agen jadi korban. Ya pakai argumentasi pembelaan apapun agen tetap dianggap itu tidak bisa ditolerir mereka. Ya puji Tuhannya untung saya bisa bantu agen semua dalam hal pembelaan ini. Akhirnya mereka menangkap dan memahami. Justru ada juga KPP yang menyatakan ya kami mengakui kekeliruan atas tindakan tersebut setelah saya menjelaskan secara lisan maupun tertulis gitu. Dan pembelaan apapun mereka nggak bakal bisa membantah apa yang saya jelaskan. Contoh, ketika terjadi aksi pungutan yang terlalu brutal, terjadilah tarif yang berbeda-beda, Pak. Karena memang ini faktanya tidak ada dasar hukum. Ini kan sengketa yuridis ini, bukan sengketa materi. Tapi mereka menggiring masalah ini ke masalah materi. Nah, kalau yuridisnya tidak ada, kita nggak bisa bawa ke proses materi. Nah, inilah yang mereka coba bawa sebagai pembelaan diri. Nah, yuridisnya itu terlalu banyak yang saya harus jelaskan ke mereka. Intinya, mereka melakukan tindakan tersebut justru melanggar aturan mereka sendiri. Karena di Surat Edaran nomor 10 tahun 93, itu itu aturan mereka sendiri yang menyatakan bahwa pungutan PPN tersebut eh, sebentar, bahwa di surat edaran tahun 93 itu milik DJP sudah secara jelas menyatakan bahwa namun demikian untuk sementara waktu sampai ada penegasan lebih lanjut. Nah, penegasan ini menurut saya itu di PMK 220. Saya ulang ya. Namun demikian untuk sementara waktu sampai ada penegasan lebih lanjut, PPN hanya dikenakan sampai pada harga penyerahan oleh Pertamina. Jadi PPN PPH itu sudah dipungut dari awal harga penebusan gitu. Dan tidak boleh ada PPN PPH lagi. Nah, ini kan persoalannya entah kenapa tiba-tiba muncul pungutan PPN. Padahal ini proses gas LPG ini yang bersubsidi sudah berlangsung puluhan tahun. Dari minyak tanah sampai konversi ke gas. Itu tahun 2007. Sebenarnya sama ini dari minyak tanah ke gas LPG gitu loh. Di minyak tanah pun ada harga eceran tertinggi. Pertanyaan saya, kenapa dari dulu tidak ada pungutan? Padahal dulu sudah ada undang-undang PPN. Kenapa baru sekarang? Menurut versi saya, ini untung-untung berhadiah biar dapat duit ini, ya.
Nah, kalau memang pakai undang-undang PPN, kenapa perlu ada surat edaran nomor 10 tersebut tahun 93? Itu produk DJP. Kalau undang-undang PPN ya undang-undang PPN. Nah, mereka memaksakan memakai undang-undang PPN sebelum PMK 2020 itu terbit. Ya kenapa Sri Mulyani menabrak undang-undang PPN tersebut ketika dia mengeluarkan produk PMK 2020? Mestinya dia marahin Sri Mulyani dong. Ini udah 10%, tiba-tiba muncul 1%. Apakah Sri Mulyani bodoh atau goblok? Nah, itu mungkin yang ditafsirkan oleh mereka. Nah, dipaksakanlah selisih harga sebelum PMK itu pakai undang-undang PPN. Nah, ya itu. Jadi logika-logika yang sederhana itu saya sampaikan. Kenapa baru sekarang? Terus berikutnya tidak ada tindakan sosialisasi, gitu. Mana tindakan sosialisasi? Ini kan membuat jadi bingung ini semua. Nah, seperti itu. Sementara PMK 2020 itu ada sosialisasinya. Jadi kalau pakai undang-undang PPN, undang-undang PPN itu sudah ada sejak tahun 83 atau 84. Nah, kalau memang PPN itu ada, kembali lagi, itu apa gunanya SE Surat Edaran Nomor 10 tahun 93? Nah, saya coba pertanyakan juga ke mereka, ini barang bersubsidi atau barang umum? Mereka pun nggak bisa jawab. Hmm. Mereka pasti jawab akan merasa, akan berpikir, wah ini jebakan ini. Kalau saya bilang subsidi, kenapa pakai peraturan umum? Kalau umum, padahal ini subsidi. Nah, jadi apapun yang kita tanya, kita sampaikan, itu tidak bisa dijawab oleh mereka. Jadi saya selama keliling agen maupun KPP, temui pemeriksanya, dan Kanwil, tidak ada yang bisa menyangga uh, ulasan yuridis saya. Gitu. Nah, kalau sederhananya gini, kalau memang itu ada unsur PPN, berarti kan ada penambahan harga, penambahan angka. Dan itu mencerminkan bahwa pihak KPP mendorong agen untuk melanggar hukum. Karena di peraturan pusat sudah jelas gitu loh. Sementara agen tugasnya hanya menyalurkan sebagai penyalur. Tidak boleh melakukan apapun. Tugas dia salurkan ini ke pangkalan. Tidak boleh ada penambahan harga atau lain-lain gitu. Nah, tiba-tiba muncul tindakan KPP waktu ini kan dimulai kasus ini muncul di Makassar ketika saya diminta oleh Pak Rudi untuk menjelaskan dan mendampingi beliau. Nah, sejak saat itulah saya melakukan langkah hukum di Pengadilan Pajak menang dan banyak juga dari pihak KPP Kanwil mengerti sehingga saat terjadi pungutan PPN yang sudah dibayarkan sebelum saya dampingi, ketika saya langsung turun tangan, itu stop semua. KPP dan Kanwil semua tiarap. Oh. Ya puji Tuhan lah ya. Jadi mereka mengerti apa yang saya coba ulas, dasar-dasar hukumnya seperti apa. Karena ini masalah yuridis, Pak Awan, bukan masalah materi. Tapi mereka berusaha memasukkan materi. Nah, tapi saya sudah mengantisipasi arahan mereka dan akhirnya mereka mengerti gitu apa yang saya jelaskan. Nah, dan beberapa iswana juga sudah meminta bantuan saya untuk pendampingan dan puji Tuhan sejak saya dampingi beberapa iswana terselamatan dari gangguan pungutan tersebut gitu loh. Nah, sementara itu dulu Pak yang saya coba sampaikan. Wah, ngeri-ngeri sedap, Pak. Berarti berarti Bapak di keberatan sudah dikalahkan ya, tapi menang di pengadilan. Iya, keberatan ada. Kalau keberatan memang pasti kalah di pengadilan menang. Nah, ada agen lainnya kalah. Nah, untungnya intervensi dari Pak Hendy di Mahkamah Agung menang, gitu loh. Nah, seperti itu Pak. Wow. Oh, berarti boleh dibilang semua yang Bapak jalankan itu sudah nggak ada yang kalah. Ada yang menang di QA, ada yang menang di keberatan, ada yang menang di banding, ada yang menang di MA. Ya intinya gini, saya sudah banyak keliling dan telah memberikan advokasi pada para agen. Ya untungnya banyak pihak pemeriksa air pun mengerti apa yang saya jelaskan dan saya paham mereka pasti nggak bakal bisa jawab
gitu loh. Ini kalau mereka paksakan, ini pidananya masuk, unsur pidananya masuk gitu, masuk Pidana pungli ini apa maksudnya ya, nih? karena Pemerasan atau apa nih? pajak itu termasuk pemerasan, termasuk pungutan liar, Pak. Gitu. Oke. Jadi sejak keluar putusan Mahkamah Agung, saya belum lihat ya. Tadi ketika saya coba mendengar penjelasan dari Henry bahwa Mahkamah Agung menyimpulkan memutuskan sendiri dan menyatakan bahwa memang gugatan PP tersebut tidak ada dasar hukumnya. Nah ini ujungnya akan mengerikan Pak. Kenapa? Bisa saja nanti agen menuntut balik, melaporkan pidananya itu. Entah bagaimana nanti nasib penjara itu bakal penuh semua itu. Karena banyak korban. Bisa saja juga agen, Terpotong suaranya Pak, mohon maaf. minta waktu kembali. Kalau tidak sesuai, baru laporkan ke KPK. Ini yang tidak aturan ya, lalu dipajaki. Itu persoalan sebenarnya. Oke, berarti ini kalau kalau agennya melawan, masukin ke unsur pidana, kalau masuk celaka nih. Berapa banyak pemeriksa pajak yang bakal masuk nih Pak? Oh ini mengerikan Pak. Sejak putusan, sebenarnya sih tanpa putusan Mahkamah Agung pun itu udah clear Pak. Pidananya udah telak gitu. Karena ini agen-agen baik yang sudah tertagih. Nah sejak saya jelaskan, sejak saya masuk ke Hibah, ke agen, stop semua. Tidak ada kajian lagi. Begituan lah ini ya, saya sangat sangat bersyukur bisa membantu semua agen-agennya. Dan selama saya dampingi tidak ada lagi mereka tidak. Nah, lebih lucu lagi kemarin di KPD mereka akui pemiluan sejak saya jelaskan baik secara bisa seperti itu Pak Awan. Oke, sorry kurang jelas Pak, agak kresek-kresek. Mungkin boleh di itu dikit. Ya jadi ada ya yang lucu juga kemarin saya tadi ya pemeriksa mengakui memang saya kalau agen-agen atau wajib pajak menjelaskan masalah pajak kemungkinan besar itu kotanya tidak ada beda ketika kayak pajak itu nggak ada itu saling berkaitan kalau saya jelaskan nah dan tidak bisa dibahas karena banyak-banyak siapa diam semua sampai saya harus berhadapan dengan pemeriksa air kepala ini di kantor tidak ada masalah malah ada yang Oke, sorry Pak, suaranya agak kresek-kresek. Boleh tolong di testing lagi Pak suaranya Pak, maaf. tes tes bagaimana Pak sekarang Masih kresek. Coba di testing. bagaimana Pak sekarang Pak Nah, sekarang bagus. oke Nah, berarti Pak, teman-teman yang selama ini sudah bayar, yang mungkin tidak melakukan upaya hukum, yang keberatan kalah dia bayar, atau waktu pemeriksaan bayar, itu bisa dong menuntut balik perdata atau pidana. makanya tadi saya bilang Pak ini sangat mengerikan ke depan ya Ini kan kerugian nyata, dia sudah bayar. bukan kerugian Pak mestinya harus didahului pidananya dulu kerugian itu bisa dituntut nanti Oh, iya pidananya ada unsurnya kalau kita bawa menggiring ke kerugian berarti secara langsung kita mengabaikan pidananya oh gitu. iya ini Hmm, sudah ada yang mau lakukan langkah-langkah pidana ini saya rem dulu rem hmm. Wah, ratusan juta Pak ada yang 500 ada yang, mungkin ada yang MM itu ngeri Pak
Ini Mahkamah Agung mengeluarkan produk memenangkan agen lagi. Lebih mengerikan lagi. Jadi, aduh, saya bingung ya. Orang mestinya yang paham pajak itu nggak boleh mengabaikan peraturan-peraturannya. Tidak boleh mengabaikan ketentuan. Yang saya nggak habis pikir, Pak ya, sekelas DJP mengeluarkan surat edaran nomor 37 itu dan berlaku surut. Nah itu ketika saya jelaskan ke KPP itu kayaknya langsung ditarik tuh, Pak. Nah jadi analoginya gini, tahun 80-an kita nggak pakai helm. Tiba-tiba keluarlah aturan tahun 2020, wajib pakai helm. Kalau tidak, kena sanksi administrasi. Nah, otomatis produk peraturan itu eh, apa berlaku surut, kita juga kena dong yang dulu nggak pakai. Ya, jadi ketika saya coba analogi seperti itu, makin 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 diam mereka. Ya, jadi SE ini bukan norma hukum, ini terikat pada internal instansi. Sampai ditulis itu pola perhitungannya untuk tahun pajak sebelum PMK. Waduh, makin kacau lah. Ini sekelas DJP ya mengeluarkan aturan seperti itu. Tuh, itu salah, salah fatal itu. Hmm. Nah, saya sih berharap pihak DJP tidak 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 melakukan tindakan yang sama terhadap PPH. Nah, ini kan sekarang selisihnya PPH-nya mau diambil lagi nih, Pak. PPN dalam arti gugur nih, PPN. Nah, itu salah lagi. Ini bisa jadi bumerang lagi, bisa jadi ngampli para agen. Oh, berarti PPN dia sudah kalah, PPH masih mau dikejar? Mau dikejar. Entah ya mudah-mudahan mohon kebijaksanaan dari pihak DJP untuk lebih berhati-hati lagi. Ini udah ada kesalahan fatal dilakukan, jangan diulang lagi. Gitu. Bukannya dia satu SKP langsung ada PPN PPH-nya, Pak? Sorry, keputus suaranya, Pak. Videonya keputus, Pak Herbert. Kalau nggak mau, biar saya aja yang minta gitu buat saya gitu. Kayak layar ya. Sorry, Hanya sorry. satu lagi Pak, bocoran sedikit. Hmm. Ada hal yang lucu juga, pembelaan dari pihak KPP atau Kanwil. Pak, mereka kan sudah mengeluarkan surat dari Iswana sendiri loh Pak. Surat itu permohonan permintaan keringanan. Artinya Iswana sendiri mengakui adanya PPN itu. Nah ini surat mereka Pak. Loh, oke lah surat itu ada. Apakah itu jadi acuan kalian dalam membuat PPN tersebut? Itu surat mereka, bukan norma hukum. Makin kacau lagi nih. Saya juga udah minta sama ketua Iswana untuk itu ditarik surat itu. Itu selalu jadi blunder. Itu menjadi senjata pembelaan mereka. Loh, Iswana aja mengakui. Kenapa kalian tidak? Bahkan banyak mungkin saya dengar kata pimpinan Iswana baik yang bayar juga. Itu sebelum saya masuk, Pak. Memang sudah ada apa? Tindakan-tindakan pembayaran terhadap payment tersebut. Mungkin menurut saya, amatan saya, kalau pucuk pimpinan bayar, pasti bawahnya ikut. Ya, Hanya masalahnya di Makassar ada yang memberontak. Nah, yang memberontak inilah yang meminta saya dampingi. dan Akhirnya sampai kemudian sekarang menang. pun saya masih. Akhirnya puji Tuhan menang telak ini. Jadi yang ngelawan menang, yang sudah bayar gigit jari. Jadi saya berharap agen ya tariklah itu uangnya lewat jalur perdata kalau memang tidak mau panjang masalahnya. Itu pasti dibayar. Ayo ratusan juta loh Pak. Hmm, hmm, Ngeri itu duitnya. hmm, Ini nasional loh Pak. nasional ya. Iya. Tetapi Makanya saya, kalau ah, 2021 ke depan itu sudah pakai PMK yang benar. ya kalau itu nggak perlu kita bahas Pak. Justru sebenarnya sih PMK itu salah, Hah? tapi saya nggak perlu bahas di sini. Ya, Oke. Jadi sekarang gitu. masih yang 2020 ke bawah nih Tapi pada masih benar. sebenarnya ini barang memang tidak ada pajaknya Pak.
dari Hmm. sisi sendiri. Ya, udah selesai. Kenapa timbul PMK? Apakah itu menjadi solusi sama-sama win-win solution gitu? Hmm. Yang namanya barang yang bersubsidi itu tanpa ada pajak lagi, Pak, karena dari awal sudah dipajaki. Hmm. Seperti itu. Saya nggak tahu di pimpinan Iswana sampai muncul PMK-PMK seperti itu, saya nggak tahu kebijaksanaannya seperti apa, penalarannya seperti apa. Yang menurut saya sih mungkin itu menjadi solusi terbaik sehingga ada dasar hukumnya. Yang tadinya 10% jadi 1%, nggak apa-apa, kalau 1% kami bayar lah, masih kecil. Tapi kalau 10% aduh berat nih. Nah itulah menjadi blunder terus sebelum PMK 220 itu terbit. Gitu. Nah itu saya belum masuk sebenarnya Pak. Waktu saya masuknya tahun 2020 itu. Mereka sampai keliling itu ke DPR, ke Kanwil, tetap tidak ada solusi. Saya sih berharap dari pihak Iswana, kalau memang masih belum tuntas, khususnya PP ya, kalau PPN sih udah clear ini. Kalau PPH, ya coba audiensi dengan pihak DJP. Saya mau dengar, Hmm. kira-kira argumentasi hukumnya apa gitu. Hmm. Mungkin saya sama Henry bisa ikut mendengar dan berdialog. Dan saya yakin apa yang kita nanti sampaikan, pertanyakan, penjelasan, itu nggak bisa dibantah, Pak. Ya. Hmm. Karena kita kan bukan orang-orang bodoh ini. Dan kita dibodoh-bodohin, kalau saya pribadi nggak terima itu. Kalau saya salah satu agen di Kepulauan itu, saya langsung lapor polisi itu, Pak. Maksud saya ini edukasi lah buat petugas pajak. Kalau mau melakukan tugasnya, ya hati-hati, dipikiri baik-baik, benar gak ini, gitu. Ini masa di daerah Boyolali ada pajaknya, di DKI tidak ada pajak. Loh ini kan NKRI ini. Hmm. Apakah PPN itu berlaku hanya di Boyolali saja? Di DKI tidak. Saya kan Jakarta, Pak. Nggak ada pungutan PPN dan PPh. Kenapa yang di daerah lain ada? Ya, itu kan konyol, bro. Hmm. Aduh, saya nggak habis pikir lah. DJP dan bawahannya itu kok terlalu mengerikan gitu, tidak mengerti, eh, tidak memahami kerjanya gitu. Seperti Hmm. itu, Pak. Oke, Pak. Tapi sekarang ini, saat-saat ini nih, apakah masih ada pemisahan yang berjalan yang masih brutal gitu? Masih ada? Loh, saat uh, ini saya lagi di wilayah Sulawesi ya. Saya sudah jelaskan, akhirnya mereka mengerti dia minta surat penegasan lagi tertulis dari saya. Jadi biasa itu Pak, biasanya kalau sudah saya jelaskan, baru mereka paham, kita secara tertulis. Biar lebih abdol itu penjelasan saya. Nah ini saya lagi draft ini, sebelum saya pulang kandang ke Jakarta ini. Demikian Pak. Mantap. Berarti boleh dibilang kemungkinan besar akan di drop lah ya? Iya, iya, iya. Saya sih berharap pihak Iswana ya, jangan langsung ambil sikap atau keputusan tanpa ada koordinasi dulu dengan pihak yang memahami hukum gitu loh. Betul. Ya, ya jadi biar nggak jadi blunder. Akhirnya agen juga yang jadi korban. Harus bayar sekian Hmm. dengan tidak ada kehati-hatian ketika masalah ini timbul. Ya. Kalau 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 agen atau wajib pajak diperlakukan seperti itu, oke lah. Kalau sama saya jangan gitu. Saya bisa perkarakan mereka semua. Hmm. Saya sih masih ditahan-tahan nih Pak untuk tidak melakukan langkah-langkah jauh. Tapi ya itulah, itu kebebasan dari pihak agen. Ini kalau saya buka ke KPK kan selesai nih. Apalagi saya mau coba Mas daftar sebagai komisioner KPK nanti Pak. Wah, Mudah-mudahan boleh tuh, lolos. Pak. Wah, kita tunggu nih. Kalau orang kayak Pak Herbert masuk sih seru tuh, Pak. Oh saya akan paksa itu amandemen undang-undang tipikor Pak, biar ada hukuman mati itu. Itu sumber masalah bangsa itu sebenarnya. Percuma bikin-bikin program-program kalau hukuman matinya tidak ada, Hmm. hancur bangsa ini. Hmm. Begitu Pak. Oke, Pak Herbert, siap. Thank you, Pak. Boleh kasih ini dong, Pak. Saran terakhir nih untuk DJP nih, Pak.
dengan perilaku para oknum yang brutal tuh apa nih Pak saran saran Bapak untuk bos-bos di atas nih Pak? Iya, jadi saya sih berharap untuk masalah ini jangan eh, merasa tidak mau kalah sehingga bisa jadi blunder gitu. Kalau memang tidak ada unsur pajaknya, jangan dilakukan perpajakan seperti itu. Wajib pajak kan ingin menjalankan usahanya itu berjalan dengan kondusif, baik. Yang saya nggak habis pikir, kalau wajib pajak tidak mengikuti aturan main mereka, akan diancam ke pemeriksaan. Waduh, saya nggak habis pikir Pak ya, kok orang pajak itu kayak melebihi dari polisi loh. Jadi ancamannya itu, jadi membuat wajib pajak. Jadi saya lihat kelemahan dari wajib pajak itu, agen nggak mau dengar ada istilah kata pemeriksaan. Oh, kenapa Bapak merasa takut? Saya bilang, saya tanya gitu. Terus saya capek Pak, ngurus ini aja udah banyak, diperiksa lagi, waktu saya habis. Uh, saya bilang, ini Bapak berpeluang untuk pidanakan mereka. Masuk penjara nih Pak, penjarakan aja. Aduh, nanti saya diancam-ancam lagi. Nah, jadi PP-nya sudah terpungut ya di tahun sebelum sebelum PMK gitu. Peluang untuk menjarakan mereka sangat besar ini. Tapi ya itu kembali ke pihak wajib pajak itu sendiri dan agen-agen apakah masih masih mau untuk mengambil uang tersebut atau tidak atau memperkarakan ke ranah pidananya. Nah itu kembali. Jadi buat DJP ya tolonglah lebih profesional dan pahamilah eh, peraturan-peraturan gitu loh. Udah jelas-jelas ini barang bersubsidi dipaksa ke peraturan umum kan nggak nyambung. Terus udah gitu barang ini sudah berjalan cukup lama, kenapa baru sekarang ada pungutan PPN-nya gitu loh. Nah ini saya nggak ngerti ya sekelas DJP seperti itu. Saya pengen ada semacam dialog audiensi gitu. Kita tukar pikiran. Nanti kita buktikan siapa yang bodoh. Gitu. Kasihan masyarakat sudah atau pengusaha LPG, mereka sudah berupaya untuk memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat setempat. Tapi masih diganggu lagi. Gitu. Jadi saya berharap dari pihak agen-agen atau wajib pajak yang lainnya, kalau ada masalah, saran saya sih konsultasi lah ke orang yang memahami hukum. Ya, bisa ke konsultan pajak, bisa ke saya. Nanti saya minta Pak Awan cantumkan nomor saya, silakan. Mau konsultasi apapun ke saya gitu. Untuk saya bisa bantu menjernihkan masalah, baik juga DJP bisa konsultasi saya. Saya kan juga bisa masuk dari kategori praktisi hukum tata negara ini. Saya berharap juga DJP memahami aturan hukum juga, jangan pajak aja yang ditelusuri, dipelototi, tapi tidak fokus pada peraturan-peraturan lainnya. Demikian Pak Awan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih nih atas Oke, waktu yang sudah Pak Herbert, diberikan ke siap. saya nih. Terakhir Pak, nih kalau para agen-agen LPG dimanapun Indonesia berada nih yang butuh bantuan Bapak nih, kalau mau hubungi kemana nih Pak? Mungkin ada nomornya Pak? Ya bisa di 0813 10 746 096. Sebenarnya pihak Iswana udah tahu nomor saya semua. Oke Pak. Bisa silakan aja hubungi. Jadi saya tujuannya bagaimana kita sama-sama memperbaiki, memberikan pencerahan dan saling bersinergi untuk bisa menegakkan hukum yang benar-benar berkeadilan. Karena pengacara itu penegak hukum, Pak. Tugas saya itu menegakkan hukum itu dan puji Tuhan banyak agen-agen, banyak Iswana yang saya selamatkan sehingga uang mereka sudah tidak keluar lagi. Demikian Pak Awan. Oke Pak, siap. Nanti saya numpang catat akan saya taruh di deskripsi ya buat teman-teman yang pengen hubungi Pak Herbert bisa langsung hubungi beliau ya. Baik, terima kasih Pak Herbert. Luar biasa waktunya Pak. Makasih banget. Kita ketemu lagi di di Ya, Jobas yang lain Pak. Ayo Pak, terima kasih Pak. mari Pak. Oke. Salam, salam. Oke. Ya, ya.